Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya amma ba'd. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim aidan a'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Hadirin salat jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semua berbagai nikmat, utama nikmat Islam dan kesehatan, sehingga kita pada hari ini dapat menunaikan ibadah wajib, yaitu salat Jumat. Kita masih merasakan momentum pergantian tahun baru sebagaimana yang telah kita lalui, dan sebagian besar umat Islam ikut merayakannya beberapa hari yang lalu. Salawat dan salam semoga selalu dilimpah curahkan kepada penghulu para nabi, nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan termasuk kita umatnya yang insya Allah tetap istiqomah mengikuti ajarannya. Perayaan Tahun Baru Masehi yang sebagian besar dari kita ikut bergembira. Sesungguhnya bagi kita sebagai seorang muslim, yang lebih penting adalah tumbuhnya semangat baru untuk meningkatkan kualitas ibadah dan ketaatan kita kepada Allah. Sudah selayaknya kita bermuhasabah, apakah hidup kita selama ini penuh dengan pengabdian kepada Allah atau penuh dengan kemaksiatan kepada Allah. Sebetulnya kita dengan sederhana dan mudah bisa bermuhasabah. Paling tidak 1 tahun ke depan, apakah setahun yang lalu hidup kita ini penuh berungulan dosa atau penuh dengan amal ibadah. Tidak perlu jauh-jauh, setahun saja kita riwayat hidup kita. Kita bisa introspeksi dan kita bisa mengukur diri kita. Apakah setahun yang lalu itu kita hidup ini dengan benar, sesuai dengan tuntunan agama, atau malah kita banyak melanggar. Dari sana kita bisa menentukan sebetulnya nasib kita kalau berhitung secara matematik. Apakah 11 bulan kita melakukan berbagai kemungkaran kepada Allah, dan 1 bulan misalnya khusus untuk ibadah. Kalau hitungan matematik kita bisa menentukan nasib kita, apakah kita akan selamat atau tidak. Nah, pergantian tahun baru seyogyanya seperti itu. Kita bisa bermuhasabah, kita berintrospeksi, terutama tentang hal ketaatan kita kepada Allah. Ini menjadi penting supaya kita tidak terkecoh oleh kehidupan dunia, yang Allah telah mengingatkan kita bahwa kehidupan dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Dalam surat Al-Ankabut ayat 6. Hadirin yang berbahagia, waktu adalah anugerah. Manusia diberi kesempatan hidup di dunia ini untuk mencapai tujuan akhirat, tujuan yang hakiki. Islam mengajarkan bahwa kehidupan dunia adalah ladang untuk menanam kebaikan dan amal saleh yang nantinya akan dipanen di akhirat, tempat yang kekal abadi.
Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita tidak mengabaikan kehidupan akhirat. Kehidupan dunia juga perlu, tetapi kehidupan dunia ini harus diarahkan sebagai bekal untuk mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Dan kita mengenal bahwa Islam itu adalah balance antara kehidupan dunia dan akhirat. Tapi seyogyanya sebagai orang Islam, kita lebih menginginkan tujuan yang hakiki, yaitu tujuan akhirat dengan selamat. Jadi kehidupan dunia haruslah dijadikan entry point untuk menghadapi kehidupan akhirat. Untuk itu tidak ada salahnya yang harus kita lakukan adalah banyak mencurahkan perhatian kepada kehidupan akhirat, karena kita pun tidak mengetahui sampai kapan kita akan hidup. Urusan ajal manusia bukan persoalan tua dan muda, dan itu rahasia Allah. Banyak anak muda juga yang sudah meninggalkan yang tua. Cuma kalau sudah tua itu tanda-tanda. Kalau umur tua itu adalah tanda-tanda bahwa kita harus bersiap-siap menghadapi Pencipta. Memanfaatkan umur di dunia dengan penuh pengabdian kepada Allah menjadi sangat penting, karena waktu terus berjalan dan tidak akan bisa terulang kembali. Manusia dituntut untuk memaksimalkan waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Allah untuk perbuatan-perbuatan amal baik, sehingga kita tidak akan menyesal di kemudian hari. Sisa usia yang ada sekarang ini merupakan kesempatan untuk menambal kekurangan. Tadi saya mengingatkan, ajal itu tidak muda dan tua. Memperbaiki yang belum sempurna dari perilaku yang selama ini sudah dilakukan. Jadi bagi kita sebetulnya pergantian baru, tahun baru, lebih tepatnya dijadikan muhasabah dan perbaikan diri. Dan khatib tadi sudah memperingatkan, membaca firman Allah tentang manusia yang harus mempersiapkan diri. Dari surat Al-Hasr tadi, Imam Al-Qusairi dalam kitab tafsir Lataiful Isyarat menjelaskan bahwa ayat di atas memiliki dua arti. Pertama, arti ketakwaan maksudnya. Pertama, meningkatkan ketakwaan dengan cara memikirkan balasan yang akan didapatkan kelak di akhirat atas perbuatan baik dan buruk yang dilakukan di dunia. Dan kedua, meningkatkan ketakwaan dengan cara mawas diri atau introspeksi, yaitu dengan memaksimalkan waktunya untuk menambah ketaatan. Itu yang harus kita perhatikan. Di tahun yang lalu kita bisa sekali lagi bermuhasabah untuk perbaikan tahun yang akan datang dan seterusnya supaya kita selamat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Alhamdulillazi an'ama 'alaina bi ni'matil iman, asyhadu la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pergantian tahun sesungguhnya menyadarkan kita bahwa waktu terus berputar tanpa pernah berhenti, apalagi terulang kembali. Dalam perjalanan hidup setiap manusia diberikan waktu yang sama, yaitu 24 jam per hari, 7 hari per minggu. Namun cara memanfaatkannya berbeda-beda. Perbedaan inilah yang menentukan kualitas manusia. Kualitas hidup bukanlah soal berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana waktu itu digunakan. Sebagai contoh, umat Nabi Muhammad meski memiliki usia rata-rata yang pendek, karena 60 sampai 70 tahun, mereka diberkahi oleh Allah dengan kualitas hidup yang melampaui umat nabi-nabi sebelumnya yang hidup hingga ratusan tahun. Keberkahan ini menjadikan kita umat Nabi Muhammad ini khairul ummah. Kita bisa baca dalam surat Al-Imran yang menisbahkan bahwa umat Islam adalah umat kuntum khairul ummah, umat yang terbaik. Umat yang terbaik itu salah satu cirinya adalah kita bisa menguasai kehidupan melalui teknologi. Tetapi ada penciri utama
dari umat Islam adalah akhlak. Umat terbaik karena waktu mereka yang singkat itu diisi dengan hal-hal yang penuh makna. Allah Subhanahu wa taala begitu menekankan pentingnya waktu dalam Al-Qur'an, bahkan sampai bersumpah atas nama waktu di beberapa ayatnya. 4 surat diberi nama sesuai dengan waktu, misalnya Al-Fajr, Ad-Duha, Al-Asr, dan Al-Lail. Keempatnya menjadi cermin perjalanan hidup manusia sekaligus panduan bagaimana kita seharusnya memanfaatkan waktu. Surat Al-Fajr mengingatkan kita akan pentingnya fajar sebagai awal kehidupan. Fajar adalah simbol kebangkitan dari tidur, dari kematian kecil di waktu malam. Di waktu inilah manusia seharusnya berpikir, merancang dan mempersiapkan langkah-langkah untuk menjalani hari. Fajar juga melambangkan masa muda, masa terbaik untuk menimba ilmu, mengumpulkan bekal, dan mempersiapkan diri menghadapi perjuangan hidup di masa dewasa. Kemudian datang waktu duha. Saat mentari mulai meninggi dan kehidupan mulai bergerak, cahaya duha menjadi simbol produktivitas. Waktu manusia bekerja keras untuk dirinya dan lingkungannya. Dalam surat Ad-Duha, Allah menyuruh kita untuk memberikan bakti kepada sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan seperti anak yatim dan orang yang tidak punya. Waktu duha adalah masa untuk menanam kebaikan, baik melalui kerja keras maupun kepedulian kepada orang lain, karena hanya mereka yang cukup memiliki yang dapat dibagi. Ketika sore tiba, surat Al-Asr mengingatkan bahwa setiap manusia pada dasarnya berada dalam kerugian, kecuali mereka yang menggunakan waktu dengan baik. Waktu sore adalah pengingat akan perjalanan hidup yang tak dapat diulang. Mereka yang menyia-nyiakan waktu fajar untuk belajar, melewatkan waktu duha tanpa bekerja, atau menjalani masa muda tanpa persiapan, akan menyesal di usia senja. Terakhir, waktu malam seperti yang digambarkan dalam surat Al-Lail menjadi cermin hasil dari bagaimana manusia memanfaatkan waktu di siang harinya. Mereka yang mengisi waktu fajar dengan perencanaan, kerja keras di waktu duha, dan menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab akan menemukan ketenangan di malam hari. Mereka tidur dengan pulas, menjalani hidup dengan damai, bahkan menghadapi kematian dengan penuh ketenangan. Sebaliknya, mereka yang menyia-nyiakan waktu akan menghadapi malam dengan merasakan sulit tidur dan akhirnya menyesali hidup mereka hingga ajal menjemput. Hadirin ahli Jumat yang berbahagia, waktu adalah pedang yang tajam. Jika digunakan dengan baik, akan membawa manusia menuju derajat yang tinggi. Namun jika disia-siakan, ia akan memenggal dan menjerumuskan kita ke dalam kehinaan. Hari terasa panjang dan penuh dengan peluang bagi mereka yang bangun sejak fajar, tetapi terasa sempit dan melelahkan bagi mereka yang mengulur-ulur waktu hingga siang hari. Mengawali sesuatu dengan baik adalah kunci kesuksesan. Maka mulailah awal tahun ini dengan resolusi yang jelas dan langkah-langkah yang terarah. Gunakan waktu dengan bijak, karena waktu yang digunakan untuk kebaikan akan mengantar kita pada keberhasilan, kebahagiaan, dan ridho Allah. Semoga perjalanan ini menjadi awal dari kehidupan yang lebih bermakna dan penuh berkah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku kini sholat.